Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sobat Kese Indonesia, kembali lagi nih di channelku, yaitu channelnya Utin Ananda Putri ya sob. Nah, gimana kabar kalian semua? Semoga kalian dan sekeluarga selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Tapi sebelum lanjut, jika menurut kalian channelku ini bermanfaat untuk kalian, maka kalian harus dukung channel ini agar channel ini semakin berkembang dan aku semakin bersemangat untuk membagikan cerita-cerita seru dan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kalian ya. Dengan cara mengklik tombol subscribe-nya dan jangan lupa klik juga tombol loncengnya sob, agar kalian selalu tahu saat aku mengupload video-video baru lainnya. Serta jangan lupa juga nih like serta komennya. Share juga nih ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga pada tahu nih tentang ilmu-ilmu yang bermanfaat yang aku bagikan ini, dan semoga menjadi amal jariah untuk kita semua ya. Amin. Oke, next. Nah, kali ini sob, aku ingin sekali berbagi ilmu agama lagi nih, yaitu tentang keutamaan surah Al-Mulk atau juga bisa disebut surah Tabaraka atau Tabarok. Surah Al-Mulk ini yang artinya yaitu kerajaan. Nah, surah ini adalah salah satu surah yang agung dalam Al-Quran. Surah ke-67 ini dari 30 ayat dan masuk dalam golongan surat Makkiyah karena diturunkan di Mekah. Baginda Rasulullah SAW pernah menyebutkan tentang keutamaan surah Al-Mulk ini. Di antaranya yaitu menjaga dan memelihara pembacanya dari azab atau fitnah kubur loh. Adapun kandungan surah ini menjelaskan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu meliputi segala yang ada di langit dan juga yang ada di bumi. Surah ini juga menjelaskan nih kepada orang kafir dan janji Allah kepada kaum mukmin. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, pada suatu hari ada seorang laki-laki yang menghampar jubahnya di atas kuburan, dan dia benar-benar nih tidak tahu bahwa tempat itu adalah kuburan sob. Lalu ia pun langsung saja membaca surat Al-Mulk ini. Kemudian setelah dia membaca surat Al-Mulk ini, tiba-tiba saja ia mendengar suara teriakan dari dalam kubur itu. Inilah yang menyelamatkanku, inilah yang menyelamatkanku. Begitulah teriakan yang terdengar di dalam kubur itu sob. Kemudian lelaki itu pun menceritakan kejadian itu kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau pun bersabda, ketahuilah bahwa surah Al-Mulk dapat menyelamatkan penghuni kubur dari siksa kubur. Pernah juga baginda Rasulullah SAW bersabda bahwa sesungguhnya ada seseorang laki-laki dari kalangan umat sebelum kalian meninggal dunia, sedangkan tiada sesuatu pun dari kitabullah yang dihafalnya selain dari Tabarakah. Ketika lelaki itu pun diletakkan di dalam kuburnya, malaikat penanya pun datang, maka surah Tabarakah menghalang-halanginya sehingga malaikat itu pun berkata, sesungguhnya engkau adalah salah satu dari kitabullah, dan aku tidak suka membuatmu tidak senang, tetapi aku tidak mempunyai kekuasaan bagimu, bagi dia dan juga bagi diriku terhadap sesuatu kemudaratan dan juga suatu kemanfaatan. Jika engkau hendak membela orang ini, maka menghadaplah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mintalah syafaat darinya untuk dia. Maka surah Al-Mulk itu pun
berangkatlah menuju kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu berkata memohon, "Ya Tuhanku, sesungguhnya si Fulan dengan sengaja memilihku di antara kitab-Mu. Lalu ia mempelajariku, membacaku, serta menghafalku. Maka, apakah Engkau akan membakarnya dengan api, sedangkan aku ada di dalam rongganya? Jika Engkau hendak mengazabnya, maka hapuskanlah terlebih dahulu aku dari kitab-Mu." Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, "Aku melihat engkau marah." Surah itu pun menjawab lagi, "Sudah seharusnya aku marah." Maka Allah pun berfirman lagi, "Maka pergilah kamu, sesungguhnya aku telah menyerahkannya kepadamu, dan aku memberi izin kepadamu untuk memberi syafaat buatnya." Maka surat itu pun kembali dan mengusir malaikat Mungkar dan Nakir, yaitu malaikat penanya tersebut. Lalu lelaki itu pun bangkit dalam keadaan senang hati tanpa mengalami suatu siksaan pun dari malaikat penanya. Nah, begitulah ceritanya sob. Jadi kesimpulannya yaitu keutamaan dari surat Al-Mulk ini, atau biasa juga disebut surah Tabaraka atau Tabarak, ini adalah surah yang menyelamatkan dan yang nantinya akan berdebat dengan malaikat di alam kubur untuk membela kita pembacanya. Di saat pembacanya ini akan ditanya atau akan disiksa oleh malaikat di alam kuburnya nanti. Serta surat ini juga yang membela pembacanya di alam akhirat saat akan dimasukkan ke dalam neraka sob. Subhanallah, begitu mulianya surah ini ya sob, karena dialah nanti yang akan membela kita ketika kita akan menghadapi azab kubur. Nah, jadi begitu meruginya kita jikalau kita tidak memanfaatkan kesempatan sekarang ini saat kita masih hidup ini untuk mengamalkan surah Al-Mulk ini sebelum terlambat. Jadi bagi kalian yang sudah tahu keutamaan surat Al-Mulk ini, maka mulailah dari sekarang mengamalkan surah ini ya. Dan ajarkan juga nih kepada keluarga dan anak-anak cucu kalian untuk selalu membaca atau mengamalkan surat Al-Mulk ini sob, agar kalian sekeluarga sama-sama terhindar dari azab atau fitnah kubur ini. Ya sangat-sangat mengerikan sekali ya sob. Amin. Nah sobatku, kalian pasti ingin tahu kan kapan sih waktu yang tepat untuk mengamalkan surah Al-Mulk ini? Yaitu di saat kalian akan beranjak tidur atau sebelum tidur malam, atau lebih tepatnya nih setelah kalian selesai sholat isya ya. Dan usahakan amalkan surah ini setiap hari ya sob. Oke. Nah, sampai di sini dulu ya videoku. Semoga ilmu agama yang kubagikan ini dapat menjadi ladang amal bagiku dan juga bagi kalian semua. Dan ingat, bagi juga ya ilmu-ilmu ini kepada teman-teman kalian agar kita semua selamat dunia akhirat. Amin. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.